Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wa ala wabarakatuh. alihi wa sahbihi wa tawala amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita dapat bertemu di dalam momentum kajian LDTBA. Kajian ini merupakan hal yang teramat penting bagi kita semuanya sebagai wujud implementasi dari doa yang senantiasa kita panjatkan di setiap pagi hari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita melanjutkan serial pendidikan Islam dari kitab Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu fi Ta'lim. Sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Udah, seorang ilmuwan muslim yang memiliki konsentrasi penuh di dalam memajukan pendidikan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal penting yang dapat kita ambil istifadah sebagai manifestasi membangun generasi yang gemilang. Nah, teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW sebagai sang maha guru. Dan ini adalah pintrah insani kita semuanya. Untuk itu kita diberikan motivasi oleh Nabi SAW agar dapat mengikuti sunnah beliau dalam aspek keguruan. Jadi teman-teman sekalian, inilah amal mulia. Sehingga Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi kita yang mengemban amanah sebagai guru. Guru dalam dimensi yang luas. Baik sebagai fitrah insani, ayah sebagai guru untuk keluarganya. Seorang pemimpin, guru untuk masyarakatnya. Pun demikian guru profesional di lembaga pendidikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira. Diriwayatkan dari Abu Umamah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah wa malaikatahu wa ahla samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khair. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kabar gembira bagi kita semuanya. Kabar yang dengannya kita membangun semangat di dalam mendidik, di dalam membina generasi terbaik dari umat ini sehingga Allah akan berikan kemuliaan. Innallaha wa malaikatahu. Ketahuilah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya wa ahlas samawati wal ard, penduduk langit dan bumi, hatta namlah fi zuhriha, hingga semut yang berada di lubangnya, wa hatta al-huta fil bahri, bahkan hingga ikan di dalam lautan, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Semua itu mereka bersolawat ala muallimin nasil khair, kepada pengajar kebaikan bagi umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini sebagai renungan dan motivasi bagi kita. Ketika Allah bersolawat kepada hambanya, maknanya Allah sedang memuliakan. Allah sedang merahmati. Ketika kita mendapatkan rahmat Allah, tentunya kita sangat bahagia. Karena rahmat Allah inilah yang akan menjadi sarana kita memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan salawatnya malaikat dan salawatnya makhluk-makhluk Allah ini merupakan wujud pengagungan dalam rangka memohonkan ampunan bagi muallimin hasil khair, kepada pengajar
kebaikan bagi umat manusia. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah renungan bagi kita. Setiap kali kita mengajarkan kebaikan, baik di rumah kita, apalagi bapak dan ibu di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren. Ingatlah, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah, para malaikat, penduduk langit dan bumi, bahkan semut dan ikan-ikan itu bersolawat untuk kita. Muallimin nasil khair. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah manifestasi kabar gembira yang dengannya kita bersemangat. Bersemangat menjadi seorang guru. Tentu pertanyaannya, guru yang seperti apa yang ingin kita wujudkan? Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menjadi profil gambaran bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menjadi guru terbaik sepanjang masa. Ya, guru terbaik sepanjang masa sehingga generasi-generasi gemilang itu terwujud. Bukan hanya terwujud generasi kegemilangan tersebut, akan tetapi memberikan dampak kebermanfaatan yang luas. Di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah figur guru terbaik sepanjang masa, di antaranya surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ayat ini sering kita baca. Ayat ini sering kita jumpai. Tapi mari kita merenungi dari isi kandungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagi umat manusia sebagai penyampai risalah, juru kebaikan dan penyelamat umat manusia. Dan ingatlah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul bagi umat manusia, minhum yaslu alaihim ayatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi memiliki misi mengajarkan kebaikan bagi umat manusia dengan metode yang sangat inspiratif. Yaslu alaihim ayatihi. Nabi mengajarkan para sahabatnya. Nabi mengajarkan umatnya dengan metode yang pertama ini, yaslu alaihim ayatihi. Senantiasa membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memperdengarkan Al-Qur'an sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu zadathum iman, bertambah keimanan. Dan inilah pendidikan Qur'ani yang senantiasa diwujudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islamisasi sains, ya, para pemerhati pendidikan Islam itu mengambil istifadah dari yaslu alaihim ayatihi. Bagian wujud dari islamisasi sains adalah ayatisasi ataupun hadisisasi. Hendaknya seorang guru, orang tua, dan juru dakwah mengajarkan umat manusia itu senantiasa membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan wahyu dan risalah ilahi. Karena dengannya itu akan membangun nutrisi yang membangkitkan keimanan. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat tentang kisah Abdullah bin Mas'ud.
Jadi Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat Nabi yang paling gigih membacakan ayat-ayat Al-Quran di dalam kumpulan kaum kafir Quraisy. Yang mana waktu itu kaum muslimin masih minoritas. Tapi dengan gagah beraninya Abdullah bin Mas'ud ini senantiasa membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala hingga para pemuka kaum kafir Quraisy itu menghardiknya, menyakitinya. Tapi itulah wujud dari pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ingat banyak para sahabat Nabi dan orang-orang mendapatkan risalah hidayah dari memperdengarkan ayat Al-Quran. Kita dengar, tahu bagaimana sebab mulanya keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab itu mendengar kalam Allah, surat Toha, hatinya bergetar. Dan inilah yang menjadi risalah masuknya Umar bin Khattab memeluk Islam. Dan di dalam keterangan ini seorang ulama terkemuka, Ibnu Jama'ah. Teman-teman sekalian, Ibnu Jama'ah ini punya kitab tentang Kitabul Alim wal Muta'al. Nah, Ibnu Jamal mengambil istilah dari yaslu alaihim ayatihi, hendaknya seorang guru, hendaknya seorang pendidik itu senantiasa menyampaikan sebagian ayat di dalam pembelajaran. Baik secara langsung yang berkaitan tentang materi pembelajarannya ataupun hikmah kauniyah, realitas kehidupan yang hari ini terjadi, teman-teman sekalian. Maka inilah yang disampaikan oleh Nabi sebagai kegemilangan strategi pembelajarannya. Yang pertama adalah yaslu alaihim ayati. Kemudian yang kedua wa yuzakkih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentazkiyah, membersihkan hati-hati umat manusia. Teman-teman sekalian, jadi ada suatu kaidah ya, at-tazkiyah wa tarbiyah. Ya, di dalam kitab Tarbiyatul Islamiyah inda ahli sunnah wal jamaah. Jadi sangat benar. Jadi at-tazkiyah wa tarbiyah. Jadi hendaknya seorang guru itu mentazkiyah, menyucikan hati, baik menyucikan hati guru dari niat mendidiknya ataupun menyucikan hati murid-muridnya. Nah, teman-teman sekalian, ini sangat penting. Ketika tazkiyah ini masuk di dalam implemen pembelajaran, yang paling utama di tazkiyah adalah niat menuntut ilmunya, niat mengajari ilmunya. Ini sangat penting, teman-teman sekalian. Maka inilah yang dipesankan oleh Nabi, tazkiyah. Dan tazkiyah sunnah tarbiyah yang pertama itu adalah dibersihkan keimanannya dari berbagai bentuk kekufuran, dari berbagai bentuk kemaksiatan, dari berbagai bentuk kesyirikan. Dan inilah pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga melahirkan generasi yang kuat keimanannya. Kita ingat bagaimana kaum muslimin yang hijrah dari kota Mekah ke Habasyah. Ya, ketika ditanya oleh Raja Najasyi, ya, apa yang menjadikan mereka itu memeluk keislamannya agar menjadi hal yang inspiratif. Maka Ja'far bin Abdul Muttalib ini memberikan inspirasi bahwa kami adalah kaum yang dulunya jahiliyah, menyembah berhala, lantas kami beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kami adalah kaum yang terbelakang di dalam moralitas. Kini kami ditinggikan dengan izzatul Islam. Bagaimana tazkiyah ini itu melahirkan generasi yang kuat.
Ya, jadi inilah ketika tazkiyah ini masuk kepada hati-hati generasi muda kita, maka akan lahirkan spirit kegemilangan dan kebermanfaatan ini. Wa yu'allimul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin, dan masuk kepada unsur yang ketiga yakni at-ta'lim, masuk kepada unsur pengajian. Dan aspek yang utama yang diajarkan adalah kitabullah al-Quran wa hikmah, yakni sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber ilmu yang pertama, yang dengannya kita hendaknya memahami tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, inilah ayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah profil guru terbaik sepanjang masa. Kemudian di dalam keterangan ayat yang lain di antaranya surat An-Nisa ayat 79. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Dan sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad sebagai rasul, sebagai guru bagi seluruh umat manusia, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah di dalam keterangan ini Nabi Muhammad SAW itu menjadi guru bagi seluruh elemen manusia. Ya, maka ini adalah profesi yang mulia. Wa ma arsalnaka illa kafal linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan surat Saba ayat 28 lebih jelas lagi. Wa ma arsalnaka illa kafal linnasi basyiran. Dan sungguh tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa kafatan linnasi, melainkan untuk menjadi guru, utusan Allah bagi seluruh elemen kehidupan manusia, basyira wa nadhira. Dengan metode pendidikannya basyir, memberikan kabar gembira, memberikan pendidikan dengan penuh kasih sayang, baik perhatian emosional, perhatian dalam seluruh aspek lingkungan pendidikan, wa nadhir, dan di dalam aspek itu juga diimbangi dengan nazir, peringatan, punishment. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun, akan tetapi sebagian manusia tidak banyak yang mengetahui hal tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW figur guru terbaik sepanjang masa, yang dengannya kita terbangun, tergerak, mau jadi guru yang seperti apa yang akan kita wujudkan di sekolah-sekolah kita. Mau jadi guru seperti apa yang kita emban di madrasah dan pesantren kita, ataupun di lembaga non-formal, ataupun informal, di majelis ta'lim, di surau-surau, di rumah, dan di halaqah ilmu yang lain. Maka di dalam keterangan hadis Nabi SAW kita dapat mengambil petunjuk hikmah bahwa Nabi SAW telah memberikan petunjuk menjadi guru yang inspiratif bagi peserta didik kita. Nabi SAW telah bersabda yang diriwayatkan dari Ibnu Majah dan diriwayatkan dari Ad-Darimi an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Nabi SAW bersabda, pada suatu hari kharaja Rasulullah SAW zata yamin min ba'di hujurih. Menarik teman-teman sekalian. Pada suatu hari Nabi SAW itu keluar dari salah satu kamar rumahnya pada dalam masjid,
Kemudian Nabi SAW memasuki masjid. Faidah huwa bihalqataini ihdahuma yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah Ta'ala wal ukhra yata'allamuna wa yu'allim. Ketika Nabi SAW masuk ke dalam masjid, maka dijampainya dua halaqah, dua aktivitas yang sangat inspirasi. Yang pertama adalah halaqah kumpulan manusia yaqra'una al-Qur'an, yang sedang membaca Al-Qur'an, wa yad'una Allah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok yang kedua yata'alamuna wa yu'allim, yakni kelompok yang sedang belajar dan mengajarkan ilmu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulna ala khair. Nabi bersabda, semua itu berada di dalam kebaikan. Haula yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah wa in syaa'a a'tahu wa in syaa'a mana'ahu. Nabi mengomentari tentang halaqah yang pertama, yakni halaqah yang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Sekiranya Allah menghendaki, maka Allah akan mengabulkan doa-doa mereka. Pun demikian, ketika Allah tidak menghendaki, maka Allah menahan dari terkabulnya doa mereka. Wa haula'i yu'allimuna wa yata'allamun wa innama bu'istu mu'alliman fajalasa ma'ahum. Sangat menarik, sangat inspiratif. Nabi SAW memberikan komentar kepada halaqah yang kedua, halaqah majelis ilmu, yang di dalamnya mengajarkan dan mempelajari ilmu. Maka Nabi pun bersabda, wa innama bu'istu mu'alliman. Ketahuilah bahwasanya aku diutus untuk menjadi seorang guru. Fajalasa ma'ahum. Kemudian Nabi SAW duduk bergabung dengan halaqah majlis ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata kunci yang dapat kita ambil hikmah dari hadis ini, wa innama bu'istu mu'alliman fajalasa ma'ahum. Jadi Nabi diutus dengan misi menjadi guru, mu'allimun nasal khair, menjadi pengajar kebaikan bagi umat manusia. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan yang diemban oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita mengikuti profesi keguruan ini dengan niat mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu ini adalah suatu kegembiraan dan kemuliaan bagi kita. Hikmah dari hadis ini sangat banyak, teman-teman sekalian. Ya, Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai seorang guru dan pendidik yang membimbing bangsa Arab yang memiliki karakter yang kasar. Sehingga ketika Nabi diutus, wa innama bu'istu mu'alliman, Nabi melakukan pendekatan personal yang baik, interaksi yang baik, hingga akhirnya mereka tunduk dan tertarik bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya tunduk ingin belajar bersama Nabi, bahkan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau orang yang paling mulia, yang dicintai oleh para sahabat dan umatnya melebihi orang tua, melebihi karib kerabatnya. Sehingga suatu hari dikisahkan dalam satu hadis, Umar radhiyallahu anhu menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya inni uhibbu, ya aku mencintaimu ala kulli syai illa nafsi. Aku mencintaimu melebihi segala sesuatunya melainkan kepada dariku. Ya, kata Nabi SAW, tidak wahai Umar, cintailah aku melebihi kecintaanmu atas dirimu sendiri. Al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, inilah
wujud dari kegemilangan pendidikan Rasulullah yang melahirkan rasa cinta dan kelembutan kepada umat manusia. Sehingga dikisahkan ada penuturan dari ya seorang sejarawan dari Barat. Carly menuturkan ya mengenai kondisi bangsa Arab waktu dulu. Carly menuturkan mengungkapkan mereka adalah bangsa yang melakukan perjalanan di padang pasir. Bangsa yang luput dari perhatian selama berabad-abad. Ketika datang kepada mereka seorang nabi dari bangsa Arab, mereka jadi pusat perhatian dalam berbagai ilmu dan pengetahuan. Jumlah mereka bertambah dan menjadi bangsa yang mulia. Tidak sampai 1 abad, seluruh penjuru dunia tercerahkan oleh kegemilangan pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan peradaban Islam menjadi superpower dunia. Ketika itu Romawi, Persia menjadi imperium terbesar di dalam tatanan kehidupan umat manusia. Maka di sanalah Nabi melahirkan generasi-generasi terbaik umat ini, sehingga imperium besar Romawi dan Persia itu dapat dikuasai oleh kaum muslim. Nah, inilah ya manifestasi kegemilangan dari pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk kepada keterangan hadis yang kedua, diriwayatkan dari Imam Muslim bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ya dikisahkan, fi qissati takhyir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zaujatihi asyarifati radhiyallahu anhunna faqad bada bi Aisyah minhunna fahtarhu radhiyallahu anha wa ragibat minhu an la yukhbira ghayraha annaha iftarathu faqala laha alaihi salatu wassalam inna allaha lam yab'asni mu'annitan wala mu'annita walakin ba'athani mu'alliman muyassar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu pendidikan yang disampaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lengkapnya di dalam pendidikan rumah tangga. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memiliki istri yang baik, sehingga dengannya itu butuh kepiawaian di dalam manajemen emosional. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut memilih Aisyah untuk dijadikan pendamping di dalam suatu aktivitas tertentu, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi, wahai Nabi, ya, aku berpesan kepadamu agar para istri-istrimu yang lain tidak diberitahu bahwa aku adalah istri yang kau pilih untuk tujuan dan aktivitas tertentu. Faqala laha alaihi salatu wassalam, innallaha lam yab'asni mu'annitan wala muta'annitan. Ketahuilah, wahai Aisyah, sesungguhnya ini aku adalah seorang Rasul yang diutus bukanlah orang yang menyusahkan dan merendahkan orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendidikan Rabbani yang disampaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar senantiasa menjaga emosional, agar senantiasa menjaga stabilitas. Ya, kita jadikan fenomena ini sebagai hal inspiratif. Ya, akan tetapi Nabi memberikan solusi yang sangat inspiratif, walakin ba'athani mu'alliman muyassar. Akan tetapi Allah mengutusku mu'alliman muyassar. Nabi diutus untuk menjadi guru yang memudahkan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bangun pembelajaran yang memudahkan, pembelajaran yang tidak membebani murid kita di luar kapabilitas kemampuan. Hingga dengannya pembelajaran kita itu menyenangkan, membangkitkan motivasi
keantusiasan yang tinggi. Ya, ini sangat menarik. Imam Al-Ghazali menjelaskan dari keterangan hadis tersebut bahwasanya ya, di balik jawaban sama Rasulullah SAW di atas, yaitu tidak menjawab Aisyah dengan tegas dan tidak pula membentaknya, terdapat pelajaran bahwasanya salah satu seni mengajar adalah seorang guru boleh menegur muridnya ketika melakukan akhlak tercela dengan lemah lembut, dengan sindiran halus, tidak menggunakan kata-kata yang frontal ataupun celah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan Rasulullah dicintai oleh keluarganya. Rasulullah dicintai oleh murid-muridnya, para sahabat, dan kita semuanya. Kemudian dipertegas dengan hadis yang ketiga. Diriwayatkan Rawahul Muslim Aidon an Muawiyah bin Hakam As-Salami radhiyallahu anhu qala bainama ana usalli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari sahabat Nabi bersama Muawiyah ibn Hakam itu sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id'atasa rajulun minal qaum faqultu yarhamukallah faramani qaum bi absari. Lantas ketika di tengah sholat tersebut Muawiyah ibn Hakam ini mendengar ada suatu seseorang yang sedang sholat itu bersih. Kemudian beliau mengucapkan yarhamukallah faramanil qaum bi absari. Lantas para sahabat yang sedang sholat itu geram. Kemudian fakultu wasukla ummiyah. Kemudian Muawiyah ini di dalam hatinya berkata, celakalah. Ma sya'nukum tangduruna ilayya. Faja'al yadribuna bi'aidihim ala abjadihim. Falamma ra'aituhum yusammitunani sakat. Ya, jadi Muawiyah ini sangat berada di dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Ya, karena sekelilingnya menghampiri dengan pandangan yang tidak baik dan dengan isyarat untuk tidak mengucapkan yarhamukallah. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ani fa bi ayyi huwa ummi ma ra'aitu mu'allima qablahu wa la ba'dahu asana ta'lima minhu. Wallahi ma qara'ani wa la darabani wa la syamatani. Ini hal yang menarik teman-teman sekalian. Wujud dari pendidikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika selepas sholat tersebut di dalam fenomena ada sahabat Nabi yang mengucapkan yarhamukallah di tengah pelaksanaan sholat, maka Nabi dan menyeru orang tersebut untuk mendatangi Nabi. Fabi ayyuhu ma ra'aitu mu'allim. Maka orang tersebut itu memberikan testimoni yang sangat inspiratif. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman. Demi Allah, demi ibu dan bapakku, sesungguhnya tidaklah aku jumpai mu'alliman, seorang guru terbaik sebelum dan sesudahnya yang lebih baik pendidikannya daripada Rasulullah SAW. Apa yang menjadikan testimoni ini lahir dari seorang murid Rasulullah? Wallahi ma qarahani. Demi Allah, ketika aku dipanggil oleh Rasulullah, Rasulullah tidak memarahiku. Wala darabani, wallahi ketika aku dipanggil oleh Rasulullah, Rasulullah tidak memukuli aku. Wala syamatani, wallahi ketika aku dipanggil oleh Rasulullah dengan masalah tersebut, wala syamatan, Rasulullah tidak mencelaku. Ini sangat menarik teman-teman sekalian. Bagaimana seorang guru mampu menjadi problem solving, permasalahan yang dilewati dan dijumpai oleh muridnya itu dapat diselesaikan dengan baik sehingga membangun kedekatan emosional yang baik, lahirlah kekaguman
atas kebaikan guru yang dijumpai. Kemudian ditegaskan, qala inna hadis salah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an. Nabi barulah memberikan pelajar yang sangat menarik. Ketika emosional dibangun dengan baik, orang yang diintimidasi dengan kondisi yang kurang baik, kemudian itu semua dibangun suasana yang mendukung, maka lantas orang memberikan pendidikan sejati. Inna hadis salah la yaslu fiha syai'un min kalamina. Ketahuilah, sesungguhnya salat ini tidaklah patut di dalamnya ada perkataan manusia. Innama huwa tasbih. Ketahuilah bahwa salat itu di dalamnya terkandung tasbih. Wa takbir, di dalamnya takbir. Wa qiraatil Qur'an, dan di dalam kandungan salat tersebut yakni pembacaan ayat Al-Qur'an. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keterangan dari arti hadis tersebut maksudnya yang dibaca ketika sholat hanyalah takbir. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Bacaan Al-Quran, tasbih, tasyahud, dan doa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, adapun ucapan selain itu tidaklah diperbolehkan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan menyuruh diam orang yang berisik, orang yang bersih, menjawab salam atau menjawab pertanyaan, karena semua itu merupakan perkara yang dapat membatalkan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim memberikan pelajaran. Hadis ini menjelaskan betapa agungnya budi pekerti Rasulullah. Sifatnya yang lemah lembut kepada orang yang tidak tahu tentang suatu ilmu, serta kasih sayang dan sikap welas asihnya terhadap umatnya. Di dalamnya terdapat teladan budi pekerti Rasulullah dalam bersikap lemah lembut terhadap orang yang kurang ilmu, cara mengajar terbaik, dan menyampaikan kebenaran dengan hikmah. Nah, inilah yang harus kita tiru teman-teman sekalian. Bagaimana guru menjadi problem solving terbaik bagi muridnya, sehingga membangun kedekatan dan harmonisasi pembelajaran yang gemilang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di poin yang terakhir, hadis keempat. Bagaimana kita mengambil istifadah dari profil Nabi SAW sebagai maha guru terbaik sepanjang masa. Dan ini adalah pengingat bagi kita semuanya. Dikisahkan an Al-Qamah Sa'd bin Abdurrahman ibn Abzah. Ya, ini dikisahkan dari Al-Qamah. Ya, dia juga meriwayatkan dari bapaknya, an jaddihi, dan dari kakeknya. Ya, qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Wa hamidallah wa asna alaihi, memuji dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, summa dzakara qa'ifa minal muslimina fa asna alaihi khairan summa qala. Ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, teman-teman sekalian, Nabi itu mengkisahkan tentang kelompok dari kaum muslim. Kemudian memuji kelompok tersebut, dan ada sebagian kelompok pun yang Nabi berikan peringatan. Summa qala ma balu aqwam la yufaqihuna jiranahum wa la yu'allimunahum wa la yufattinunahum wala ya'murunahu wala yanhaunahu. Nabi SAW memberikan peringatan. Aku heran terhadap suatu kaum yang mereka tidak mengajarkan tetangganya, tidak mengajarkan orang lain kepada kebaikan, tidak memahamkan orang lain atau tetangga terdekat dari masyarakatnya tentang kepahaman untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Wala yufannitahu, dan tidak mencerdaskan kehidupan di dalam bermasyarakat, di dalam berbangsa.
wala ya'muruna, dan tidak pula mengajak mereka untuk beramal ma'ruf dan bernahi munkar. Jadi teman-teman sekalian, hadis ini sangat menarik untuk kita kaji. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperingatkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan tentang suatu kaum yang dia tidak mengajarkan tetangganya ataupun orang lain untuk belajar agama dan membiarkan orang lain lalai di dalam kemaksiatan, tidak mengingatkan mereka untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Dan di dalam kesempatan yang lain Nabi pun mengingatkan bahwa aku heran tentang suatu kaum, yakni kaum kelompok yang mereka memiliki latar belakang keilmuan yang minim, pemahaman agama yang kurang, tapi orang-orang tersebut yang minim ilmunya tidak mau belajar kepada orang yang paham. Dan demikian pula mereka tidak mau untuk menelaah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan peringatan kepada mereka. Lantas ketika Nabi setelah memberikan peringatan tersebut dan kembali ke rumahnya, pada hadirin itu berucap, siapa kaum yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian dijelaskan bahwa ada mereka fuqaha, orang yang ahli ilmu, yang mereka hidup di lingkungan, berada di pelosok negeri. Di dalam keterangan ini itu disebutkan dengan lingkungan yang perairan, di lembah-lembah. Tapi fuqaha tersebut mereka tidak mengajarkan ilmu kepada mereka. Dan orang-orang yang awam pun tidak mau menimbu ilmu kepada mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan. Kalau tidak hal tersebut diimplementasikan dan tidak dibangun yang namanya majelis ilmu, aku khawatir. Aku khawatir tentang azab Allah akan menimpa mereka. Akan menimpa orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu. Orang-orang yang melalaikan tentang amal ma'ruf nahi munkar. Maka kaum tersebut itu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, berilah kami waktu sanatan 1 tahun agar kami melakukan pengajaran kepada orang yang terbelakang tadi, orang yang awam tadi. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan kesempatan. Dan di akhir dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Wa innal ladina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam." Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan keterangan dari akhir penjelasan hadis tersebut, bahwa di dalam Al-Quran Allah mengingatkan dulu orang-orang kafir dari Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara lisan Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Karena mereka bima asam wa kanu ya'tad la yatanahawna an. Karena kaum tersebut itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala bima kanu asam, karena mereka itu bermaksiat, wa kanu ya'tad, dan mereka melampaui batas. Ingatlah ketika ilmu itu sirna, kaum muslimin atau penduduk suatu negeri jauh dari ilmu, dari cahaya hidayah, sehingga merebaklah berbagai bentuk kemaksiatan dan berbagai bentuk pelanggaran syariat. Dan di antara kaum tersebut juga tidak saling beramal ma'ruf nahi munkar. Justru mereka sengkongkol di dalam melakukan kemungkaran.
Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal yang menarik. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun semangatnya kepada umatnya. Marilah kita tergerak menjadi mu'allimuna khair, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ketika kita diberikan ilmu yang lebih, pun sebaliknya hendaknya orang-orang yang memiliki kepahaman yang minim, ilmu syar'i yang masih awam, itu termotivasi untuk menuntut ilmu. Inilah yang dibangun kesadaran untuk kita semuanya. Sehingga dijelaskan di dalam keterangan hadis yang lain sebagai penutup dari kesempatan kali ini, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Maka jadilah kalian alim, orang yang luas ilmunya, yang alim, yang mengajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau tidak mampu ke level alim, au ta'aliman, maka jadilah pembelajar. Maka jadilah penuntut ilmu yang sejati. Ketika kita belum mencapai derajat muta'aliman yang sejati, masih banyak hal-hal yang luput di dalam menuntut ilmu. Kadang lupa, kadang capek dan sebagainya. Masuklah kepada derajat yang ketiga, level ketiga, mustami'ah. Maka hendaknya kita tergerak untuk senantiasa membuka ya telinga kita untuk mendengarkan kalam ilahi, tausiah-tausiah, baik majlis ilmu secara langsung, tausiah islami, baik di media sosial ataupun yang lainnya. Mustami'ah, ya, menjadi pendengar terbaik. Ketika kita belum mampu di level mustami'ah, masuklah di level ya yang keempat. Al-muhibban, maka jadilah orang yang cinta kepada ilmu, cinta kepada ahlu ilmu. Teman-teman sekalian, ketika kita terbangun menjadi muhibban, maka kita meskipun kita uzur di dalam majlis ilmu hari ini, tapi kita sudah ada niatan. Ya, kita mulai posting-posting kajian LDTBA gitu kan. Kita share informasi edukasi. Ini wujud kita cinta kepada ilmu. Kita suhbatul ustaz, ya, ya dekat dengan guru-guru kita. Kemudian kita gemar di dalam ya membaca dan menelaah. Ini masuk kepada kategori level yang dianjurkan oleh Nabi. Mu'alliman, al-muta'aliman, al-mustami'an, al-muhibban. Tapi kata Nabi SAW, jangan jadi orang yang level yang kelima. Ya, walatakunil khamisah, mubghidan anil, yakni orang yang benci kepada ilmu. Ketika disampaikan oleh LDTB, Ustadz Budi Setiawan, hari ini kita kajian LDTBA. Kajian lagi. Males. Ustadznya paling juga itu-itu aja gitu kan. Di kelas sudah pernah ketemu ustadznya. Nah, hati-hati teman-teman sekalian. Ya, janganlah kita menjadi mubghidan fatuhlik. Maka di dalam redaksi terakhir, ya, walatakun mubghidan fatuhlik. Hati-hati Anda. Jangan orang yang membenci ilmu ataupun ahli ilmu fatuhlik. Ya, karena hal tersebut akan membinasakan. Ya, betapa banyak orang yang jauh dari ilmu sehingga kehidupannya sangat miris. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian yang dapat kita ambil hikmah di dalam malam ini, bagaimana kita membangun kesadaran diri menjadi mu'allimin nasil khair, menjadi guru terbaik sepanjang masa dari potret profil guru sejati, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadanallah wa iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan mahasiswa yang hadir mau bertanya jawab atau diskusi, boleh langsung kirimkan pertanyaan di kolom chat
atau juga bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Enggak, kami persilakan teman-teman, jika ada yang mau disampaikan, boleh langsung diaktifkan mikrofon, dan kalau malu bertanya boleh dikirim ke kolom chat. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, Abdul Halim, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Terkait Assalamualaikum. guru Ustaz, bagaimana hukumnya kita mengambil ilmu kepada guru yang sudah tidak semanhaj dengan kita Ustaz? Syukran Ustaz. Ya, baik Ustaz, langsung boleh ditanggapi Ustaz, silakan. Baik, Alhamdulillah teman-teman sekalian, ini adalah pertanyaan yang semenarik. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, betul. Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Jadi, guru yang seperti apa yang harus kita ambil ilmunya? Nah, inilah hal yang sangat menarik. Jadi, di dalam khazanah intelektual keislaman ada yang namanya epistemologi ilmu. Jadi cara kita mengambil ilmu. Betul. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam epistemologi ilmu ini kita membangun ya spirit bagaimana kita menelaah dan mengambil ilmu. Ya. Jadi yang pertama adalah guru yang berada. Jadi ini barometernya teman-teman sekalian. Ya. Jadi bukan lagi aspeknya semanhaj ataupun tidak semanhaj seperti itu. Seperti itu. Nah, inilah hal yang harus kita bahas. Nah, jadi selama yang disampaikan adalah kalamullah wa kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan pemahaman dan pemraktekan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ambil ilmunya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang bertentangan? Nah, kita harus mengkritisinya. Dan ini adalah kewajiban kita seorang penuntut ilmu dan seorang cendekia. Nah, jadi ini hal yang menarik. Jadi Ibnu Jamah di dalam kitabnya, jadi hendaknya seorang penuntut ilmu harus kritis, berpikir kritis seperti itu. Ya, berpikir kritis terhadap sumber ilmu yang dia dapatkan. Maka di dalam aspek aksiologi, epistemologi ilmu, ya itu sangat menarik. Jadi di barat ada aliran yang namanya rasionalisme. Jadi orang yang mengedepankan lebih kepada logika seperti itu. Ada juga aliran yang namanya ya empiris yang mengedepankan kepada hal-hal yang empirik, ya, yang kasat mata. Nah, Islam di dalam hal ini Ibnu Taimiyah itu menjadikan terpadu, ya. Jadi dipadukan antara rasionalisme dan empirisme ditambah lagi dengan wahyu ilahi. Jadi itulah yang kita ambil istifadahnya dari Ibnu Taimiyah. Nah, jadi teman-teman bisa dibaca ya. Jadi saya baru menerbitkan tentang tulisan saya empirisme Ibnu Taimiyah. Jadi bagaimana Ibnu Taimiyah itu memadukan aliran dari rasionalisme dan empirisme, kemudian melalui pendekatan arruju ila kitabullah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman tersebut itu Ibnu Taimiyah sedang mengkritisi para filsuf Aristoteles dan lain sebagainya. Nah, di dalam hal ini kita dapat ambil istifadah. Gitu. Meskipun ada di bagian orang tertentu, oh Anda jangan mengambil ilmu darinya. Karena hal itu begini seperti itu. Ketika kita mudaratnya lebih besar, maka kita tinggalkan. Ketika maslahatnya kita dapat, kita bisa ambil hikmahnya. Tapi harus dibangun dengan kritisisme mana yang baik dan mana yang buruk.
Baik, jadi seperti itu ya. Jadi saya menjawabnya secara global karena mahasiswa yang sudah punya pisau bedahnya. Baik, terima kasih Ustaz Budi. Nah, Ustadz, lanjut ke pesan chat nih, Ustadz. Faisal Amir MPI, izinannya Ustadz, apa boleh kita menjadikan role model seorang yang bukan muslim dalam ranah profesi karena hanya ingin mempelajari ilmunya? Syukron Ustadz. Sambung ke Ferdinand Ustadz dari PHI. Afan Ustadz izin, Ana Paulus Ferdinand. Apa rahasia Rasul sehingga berhasil mendidik umatnya? Demikian Ustadz, boleh langsung ditanggapi Ustadz. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Yang pertama adalah mengambil inspirasi. Jadi teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi inspirasi ini, nah, yang pertama adalah kita inspirasi ilahiyah, ya dari kalamullah dan sunnah Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari figur terbaik umat ini, dari kalangan anbiya, kalangan para rasul, kalangan para fuqaha, ya, para imam madhab, dan kalangan orang-orang soleh terdahulu. Lantas bagaimana kita dengan orang yang lain? Boleh teman-teman sekalian. Ya, bagaimana dulu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu mengambil strategi perang Khandaq yang ada di Persia, teman-teman sekalian. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi, nah, tapi teman-teman sekalian, ya, kita jangan melupakan tentang orang-orang yang soleh. Tapi itu kita ambil aspek positifnya saja. Jadi seperti ini. Jadi hari ini, nah kita banyak dibanjiri dengan yang namanya gozul fikr. Bagaimana kita hari ini condong dengan figur-figur, public figure yang masih ke barat-barat. Maka di dalam buku ya pendidikan yang dikarang oleh Dr. Adian Hussein, itu ada yang namanya di dalam istilah ilmu itu ada namanya ya sekularisme ilmu. Nah, jadi teman-teman sekalian, nah ketika kita mengambil inspirasi atau motivasi dari hal yang lain, ya tolak ukurnya jangan jadikan kita orang yang sekuler. Jadi aspek negatifnya boleh kita modifikasi dan kita kembangkan untuk kebermanfaatan kaum muslimin, tapi kita tidak menjadikan diri kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang kedua, nah apa kunci sukses Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pendidikannya? Itu banyak sekali teman-teman sekalian, gitu ya. Ya, jadi teman-teman sekalian banyak kunci sukses Nabi. Nah, dan ini juga pernah disampaikan di dalam kitab ya yang kita kaji Ar-Rasul Al-Mu'arif. Jadi ada 4 kunci kegemilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kesempurnaan fisik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kesempurnaan fisik. Sehingga dengan kesempurnaan fisik ini, ya itu adanya idealisme di dalam jasmani. Ya, sehingga lebih produktif. Dan yang kedua adalah kesempurnaan di dalam akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki akhlak yang mulia, sehingga dengan akhlak yang mulia ini itu akan menjadi energi positif orang lain untuk membangun kedekatan bersama gurunya. Dan yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki panduan dari wahyu ilahi, dan inilah kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengajaran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menyampaikan ilmu yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini alhamdulillah jadi kunci sukses kita. Ya. Dan yang keempat, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kesempurnaan emosional. Jadi teman-teman sekalian, jadi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mampu memanajemen emosionalnya. Ya, ketika ada suasana seperti tadi riuh, ya ricuh,
dan yang sebagainya, Nabi bisa memanajemen emosional. Ya, inilah yang dimiliki oleh Nabi. Jadi memiliki kematangan emosional sehingga mampu mengendalikan emosional Rasulullah dan emosi peserta didiknya. Sehingga terbangun secara harmoni dan inilah sebagai kunci suksesnya. Baik, Ustaz Budi, demikian yang dapat dijawab. Allah a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Lanjut ini, Ustaz. Ada lagi, Ustaz. Michael. Mengapa Rasul sangat menekankan pentingnya menghormati guru? Kemudian ini ada Rifdah. Karena, izin keluar katanya ada keperluan pribadi. Ya itu aja, Ustaz. Mungkin pertanyaan penutup terakhir, Ustaz, dari Michael, Ustaz. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang sangat miris di hari ini. Bagaimana ya guru itu sudah menjadi momok yang kurang dihargai oleh murid-murid kita hari ini. Entah dengan keterbatasan kompetensi ataupun karena arus modernisasi dan pengaruh teknologi yang begitu marah. Kita lihat guru yang dikriminalisasi. Kita lihat guru yang dibully. Kita juga saksikan guru yang diintimidasi. Guru yang diajak berantem oleh muridnya. Ini menunjukkan betapa minimnya tentang adab kepada guru. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ingatlah para ulama dan alim, orang yang alim, yang mengajarkan ilmu, yakni para guru, hakikatnya mereka adalah para pewaris risalah Nabi SAW. Nah, ketika kita memuliakan mengenalkan guru-guru kita, maka ini adalah kunci keberkahan ilmu. Nah, teman-teman sekalian, inilah pentingnya. Ketika guru kita itu dimuliakan, maka hakikatnya kita sedang memuliakan ilmu, memuliakan adab terhadap guru. Karena ditegaskan oleh Syekh Naqib Al-Attas, seorang cendekiawan asal Indonesia, tapi besar di Malaysia. Itu memiliki suatu teman yang menjadi runtuhnya dan mundurnya pendidikan Islam, yakni loss of adab, hilangnya adab di dunia pendidikan, khususnya adab murid kepada guru. Maka dengan ini mari kita bangun adab kita kepada guru kita, ada kepada ilmu, dan ada kepada sesama penuntut ilmu yang dengannya lahir keberkahan kepada kita, menjadi ilmu yang bermanfaat sebagai amal jariah kita di akhirat kelak. Baik, terima kasih Satria. Nah, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan dan jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Apakah masih ada pertanyaannya? Silakan teman-teman. Kalau tidak ada, kami cukupkan. Baik, sepertinya cukup Ustaz ya. Ada mungkin closing statement Ustaz dari Ustaz atau cukup? Alhamdulillah cukup Pak Ustadz. Masya Allah. Terima kasih apresiasinya. Ya, baik. Kalau cukup, kami sudahi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdul Jabar yang sudah meluangkan waktu dan juga teman-teman tentunya menyimak kajian malam hari ini. Semoga setiap thalabul ilmi yang kita lakukan bernilai pahala dan Allah istiqomahkan kita di atas jalan menuntut ilmu ya sampai Allah wafatkan kita semuanya. Baik, sampai ketemu lagi di program LDTBA berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum Jazakallah khairan warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, wa iya. Jazakallah khairan Abdul Ya, Jabbar. terima kasih sama-sama.